Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu tujuan penting dalam Sustainable Development Goals, yaitu SDG nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya sederhana, tapi sangat krusial. Bagaimana kita memastikan pola produksi dan produksi berjalan secara berkelanjutan. Mengapa hal ini penting? Karena selama 1 abad terakhir, kemajuan ekonomi dan sosial yang kita nikmati ternyata juga menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan sumber daya alam global terus meningkat secara tidak berkelanjutan. Pada tahun 2010, jejak material global mencapai 73 miliar ton. Dan hanya dalam 7 tahun, melonjak menjadi hampir 86 miliar ton. Selain itu, masalah limbah juga semakin nyata. Kita tahu, limbah elektronik tumbuh hingga 38% dalam 1 dekade. Tapi yang berhasil didaur ulang kurang dari 20%. Artinya, sebagian besar masih berakhir sebagai polusi. Belum lagi subsidi bahan bakar fosil yang terus meningkat dari 318 miliar dolar pada tahun 2015 menjadi 427 miliar dolar pada tahun 2018. Justru memperparah krisis iklim. Dan kita juga menghadapi kenyataan bahwa sekitar 13,8% makanan hilang di sepanjang rantai pasok dari mulai panen, transportasi hingga penyimpanan. Namun, di balik tantangan besar ini ada peluang. Pandemi COVID-19 memberi momentum untuk menyusun rencana pemulihan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Antara 2017 hingga 2019, sudah ada 79 negara yang mulai melaporkan kebijakan untuk mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Jadi, bagi kita sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, SDG 12 bukan sekedar sebagai target global. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Bagaimana kita bisa menjadi lebih bijak dalam mengkonsumsi, lebih kreatif dalam mengelola limbah, dan lebih kritis dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. UNPAD sebagai institusi pendidikan turut mendukung tercapainya SDGs melalui publikasi atau karya ilmiah yang merupakan luaran dari hasil riset yang dilakukan. 47,85% publikasi UNPAD terkait dengan SDG, dan sejumlah 395 publikasi diantaranya mendukung ketercapaian SDG nomor 12. Tren keterkaitan publikasi UNPAD terhadap SDG nomor 12 terus meningkat dari tahun 2020 hingga saat ini. Kita tahu bahwa nomor 12 bukan berbicara tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Agar lebih jelas, SDG ini memiliki beberapa target atau subtujuan yang menjadi panduan tindakan nyata. Target pertama yaitu 12.1, mendorong penerapan kerangka kerja atau framework konsumsi dan produksi berkelanjutan selama 10 tahun. Target ini menjadi payung bagi negara-negara untuk mengarahkan kebijakan dan aksi nyata. Target 12.2 menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak melebihi kapasitas bumi untuk pulih. Target 12.3 menargetkan pengurangan limbah makanan global hingga 50% per kapita. Ini sangat relevan karena limbah pangan masih menjadi masalah besar di seluruh dunia. Kemudian target 12.4 mengatur tentang pengolahan bahan kimia dan limbah berbahaya agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan manusia. Target 12.5 menekankan pengurangan signifikan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Selanjutnya ke target 12.6 yang mendorong perusahaan untuk menerapkan praktek berkelanjutan dan melaporkan dampak lingkungannya. Target 12.7 adalah tentang praktek pengadaan publik berkelanjutan. Jadi, pemerintah diharapkan memilih produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, target 12.8 menekankan pada peningkatan pemahaman masyarakat global tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada juga target 12.B yang fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan serta target 12.A yaitu mendukung negara berkembang dalam kapasitas ilmiah dan teknologi untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan. Terakhir, target 12.C menyoroti perlunya menghapus distorsi pasar seperti subsidi bahan bakar fosil yang mendorong konsumsi berlebihan. Jadi, secara keseluruhan target ini memberi kita peta jalan yang jelas bagaimana kita bisa mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi lebih bertanggung jawab, adil, dan tentu saja berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan kita semua adalah penerapan zero waste lifestyle dengan menggunakan tumbler,
tas belanja kain, dan menghabiskan makanan tanpa sisa. Saya ingin memperkenalkan program WISE, yaitu suatu inisiatif pengelolaan sampah integratif dan kolaboratif di lingkungan Unpad yang menggunakan pendekatan ekonomi sirkular. Dilatar belakangi dengan jumlah mahasiswa hampir 40.000 orang, potensi timbulan sampah di lingkungan Unpad sangat besar. Data tahun 2023 menunjukkan sekitar 15.971 kg per hari dan diproyeksikan pada tahun 2025 ini bisa melebihi 20.000 kg per hari. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu ini bisa menimbulkan masalah yang serius. Program WISE menawarkan solusi dan membagi sistem menjadi 3 subsistem utama. Pertama, subsistem hulu yang fokus pada pemilahan sampah sejak dari sumbernya, edukasi dan sosialisasi penyediaan sarana prasarana, serta monitoring. Jadi, mahasiswa dan sivitas akademika diajak berperan aktif sejak awal. Kedua, subsistem antara yang mengutamakan inovasi teknologi pengolahan sampah, optimalisasi operasional TPS 3R yang berkapasitas 5 ton per hari, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Ketiga, subsistem hilir yang mencakup pendampingan komunitas, pemberian insentif dan disinsentif, pengembangan bisnis sirkular, serta kemitraan dengan off-taker agar sampah bisa benar-benar menjadi sumber daya yang bernilai. Selain aspek teknis, WISE juga melibatkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga bukan hanya menjadi program pengelolaan sampah, tapi juga ekosistem pembelajaran, dukungan digital seperti WISE-Bin, platform monitoring sampah, juga memperkuat inovasi ini. Dengan pendekatan ekonomi sirkular, WISE tidak hanya berfokus kepada mengurangi timbulan sampah, tapi juga mengubah paradigma dari sampah sebagai masalah menjadi sampah sebagai sumber daya. Inilah yang membuat program ini relevan dan penting untuk keberlanjutan di lingkungan kampus Unpad. Sekaligus sebagai contoh nyata kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian dari SDGs. Setelah memahami bagaimana WISE bekerja sebagai sistem pengelolaan sampah integratif di kampus, kita bisa melihat relevansinya langsung dengan SDGs 12, khususnya target SDGs 12.5, yaitu mengurangi sampah yang dihasilkan secara signifikan. Di lingkungan kampus, WISE mendorong budaya reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa kita sebut 3R. Artinya, kita bukan hanya membuang sampah, tapi juga berpikir bagaimana cara mengurangi sejak awal, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Misalnya melalui zero waste events, pemilahan sampah digital berbasis teknologi, hingga pengolahan sampah organik dengan cara modern, seperti kompos, maggot, castgout, biokar, dan biobriquette. Lebih jauh lagi, WISE juga mentargetkan pengalihan sampah dari tempat pembuangan akhir atau TPA. Data menunjukkan dengan tingkat pengolahan organik mencapai 98% dan anorganik 96%, kita bisa secara signifikan menekan beban TPA yang selama ini menjadi masalah besar di perkotaan. Tidak hanya berhenti sampai situ, sampah yang sudah dikelola juga bisa dikonversi menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari energi alternatif, pupuk, pakan, hingga produk industri. Proses ini melibatkan mahasiswa, masyarakat, hingga startup lokal, sehingga membentuk ekosistem kolaborasi nyata yang mencerminkan prinsip ekonomi sirkular. Dengan cara ini, WISE tidak sekedar menjadi program pengelolaan sampah kampus, tapi juga menjadi contoh nyata kontribusi perguruan tinggi terhadap keberlanjutan. Kita belajar bahwa sampah bukan lagi sekedar residu, melainkan potensi yang bisa memberikan manfaat baru, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun masyarakat. Salah satu isu penting dalam SDGs 12 adalah pengurangan limbah pangan. Di sini saya ingin berbagi hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal International Sustainable Production and Consumption. Penelitian ini membahas bagaimana tata kelola rantai pasok pertanian dapat berkontribusi dalam mengurangi kehilangan pangan. Hasilnya menarik, karena ditemukan bahwa rantai pasok dengan sistem kontrak pertanian menghasilkan tingkat kehilangan pangan yang lebih rendah dibandingkan pasar spot atau pasar konvensional yang tidak terkoordinasi. Lebih spesifik, studi ini menunjukkan bahwa ada beberapa elemen penting untuk menekan kehilangan pangan, antaranya rencana produksi,
yang terkoordinasi, kemudian sistem penjualan lebih teratur, mekanisme harga yang adil, kemudian sistem pengemasan yang baik, serta pengelolaan produk berkualitas rendah agar tetap bermanfaat. Temuan ini sejalan dengan prinsip sirkular ekonomi, khususnya reduce dan reuse. Artinya bukan hanya mengurangi limbah, tapi juga memanfaatkan kembali sumber daya yang ada agar lebih efisien. Dengan kata lain, tata kelola rantai pasok yang baik bukan hanya mendukung petani dan konsumen, tapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan SDGs nomor 12. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa SDGs nomor 12 mengajak kita untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi dan bertanggung jawab dalam memproduksi. Dari langkah kecil sehari-hari, kita bisa berkontribusi pada perubahan besar menuju masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih.